menghadirkan makna akidah itu di dalam kolbu, sehingga dari kolbu memancar kepada darah, tamtazija ma'a ma'naha bilahmi wadahmi, sehingga memancar dari kolbunya kepada jantungnya, jantungnya memancarkan getaran-getaran makna itu kepada darah dan dagingnya. Itulah yang disebut orang karam dalam zikir itu. Itu yang disebut fana, la ilaha illallah. Di mana caranya? Itu harus dihantam di bagian kolbu. Kalau tidak dihunjam di kolbu, maka tidak akan ada getaran tamtazid itu, bercampurnya antara kalimah getaran dan nurnya dengan laham dan dam. Makanya kalau ada orang ndak rusaknya dibacok, indak tabakanya di api, itu hal yang biasa. Iko api neraka tidak bisa membakarnya dah. Apalagi cuma sekedar itu, ya. Itu tidak laku dari orang yang ngaji kitab kau. Apa sebab? Kalimah sudah mengalir dalam darah. Kalau sudah mereka dari malu setan ke masuk, maka ambo jamin hakul yakin, orang yang ngaji kitab iko dan mendapatkan talqin zikir tidak akan pernah kesurupan jin setan seumur hidupnya. Sebab tamtaziju ma'a ma'na bilahmihi wadamih, karena bercampur menyatu dalam dirinya nur kalimah itu. Kamalo jin kemasuk, leka mungkin setan masuk, tidak mungkin. Jadi bako anak-anak kita masih hanya kesurupan, ngaji kok tidak selesai, ya kan? Ku gurunya kesurupan kan repot toh. Kesurupan gaji labih ya. Fa innahu yara laha minal asrar. Kalaulah model itu, baru terbuka namanya mukasyafat. Allah bukakan namanya kasyaf. Kasyaf yang modeliko barulah sahih. Kasyaf yang berhulu kepada la ilaha illallah, bermuara kepada Muhammadur Rasulullah. Di luar itu kasyaf setan. Di luar itu kasyaf setan. Walaupun nyo mengatakan nyo langit ke langit 7 kali sehari semalam, itu langit-langitan, langit yang diciptakan oleh iblis. Karena dulu iblis pernah beribadah di 7 langit, maka si iblis bisa menciptakan langit palsu. Jadi orang tuh bolak-balik ke langit palsu. Harus mulainya dari kalimah la ilaha illallah, diakhiri dengan Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu beri kitab itu mengajarkan orang untuk basulul. Minimal batarikat, batikat saman kah, syatariyah kah, syaziliyah kah. Suluk itu kan ada suluk versi tarikat Naqsyabandi arba'in, isyirin atau asyarah, itu suluk Naqsyabandi. Itikaf di surau. Ada suluk versi tarikat lain, orang-orang syatari sembahyang 40. Ada namanya ittifaq antara syatariyah dan Naqsyabandiyah, namanya al-khalwah fi jalwah, suluk di tengah balai. Maksudnya surau dibawa ke tengah masyarakat, awak bermasyarakat dibawa nilai-nilai zikir itu. Tapi ada orang Naqsyabandi indak disampaikan itu, dicemeh ada orang syatari, padahal orang kubu saudara. Ke orang syatari mangalo suluk-suluk di surau, wah suluk di balai. Tidak begitu ya. Harus dijelaskan, ada ilmunya dan ilmunya sama. Baik. Berarti ada pengakuan kasyaf enggak di situ? Ada. Wal ajaib insyaallah, DG-nya kata kunci insyaallah loh. Maka dia akan melihat ajaib, keajaiban, ya. Apa keajaiban? Bisa keajaiban pada kalimah. Maka debus itu ada 2 aliran, ada aliran syaitani, ada aliran tauhid. Nah, Abo pernah bersobok di Pekumbuh, ada guru yang mengajarkan debus pakai la ilaha illallah. Jo la ilaha illallah baru bisa. Bolehlah ya. Tidak masalah. Tapi kalau di daerah Jawa itu pakai jimat. Ada yang pakai rajah, ada yang diminumkan air-air rajah. Nah, ini tergantung rajahnya apa. Rajahnya kalimah Allah, bolehlah, labas. Tapi kalau selain itu bisa jadi syirik, ya. Ma la yadkhul tahta hasrin.
yang tidak terhitung banyaknya, ya. Jadi kasyafku kalau tidak dijaga oleh la ilaha illallah, Allah berfirman la ilaha illallah hisni, la ilaha illallah itu bentengku. Jadi kalau tidak jo itu awak, ayo banyak setan masuk, banyak itu makin banyak kini aliran-aliran yang tidak jaleh di YouTube, ya nak. Dan Abu khawatir beberapa orang belajar zikir via YouTube. Mohon maaf, kita katakan dan fatwakan belajar zikir via YouTube haram. Haram. Sebab belajar zikir itu harus ketemu fisik, ketemu ruh, kolbu. Harus adanya. Tidak cukup hati saja. Di zaman Rasulullah, sahabat mencari Rasulullah, kok Imam Bukhari mencari guru sejauh itu. Masa kita cuma cari guru di zaman serba canggih? Tidak bisa, ya. Jadi tidak ada alasannya Bapak Ibu, carilah guru mursyid, istikharah lah dulu. Siapa tahu guru yang berjodoh dengan Bapak Ibu nanti ada orang yang pas, ya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq. Apa arti taufik? Taufik itu artinya hidayah. Muwafaqatul abdi billahi. Ketika gerak si hamba, pemahaman si hamba berkesesuaian dengan Allah, itu disebut wabillahi taufiq. La rabba ghairuh wa la ma'buda siwa. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala subhanahu wa ta'ala ay yaj'alna wa ahabbatana indal maut natiqina bi kalimati syahadah alimina biha. Itu jaminan doa dari beliau. Apa kata beliau? Kami meminta kepada Allah supaya menjadikan kami dan orang-orang yang mencintai kami, yaitu para pengkaji kitab ini, indal mauti natiqina bi kalimati syahadah, orang-orang yang mencintai kami itu dan kami sendiri ketika mati berbicara melafazkan kalimah syahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah alimina biha, dan juga menyadari apa yang dia baca. Sebab nanti ketika masuk ke dalam kubur, pertanyaan pertamanya man rabbuk, itu pertanyaan ilmu. Alimina biha, bukan hafalan. Jadi tidak bisa kita hafalkan. Karena pertanyaan pertama di kubur man rabbuk, berarti ilmu yang harus disiapkan adalah ilmu ma'rifat. Man rabbuk berarti ma'rifatullah, bukan? Ma'rifatullah, bukan sembahyang dan banyak, bukan puasa dan banyak. Itu perlu. Tapi yang perlu lebih intens adalah ma'rifatullah. Kalau kenal kepada Allah 2 rakaat sama aja 1000 rakaat. 1000 rakaatnya orang tidak kenal Allah, ya. Sebab 2 rakaatnya merasa berkalam-kalam dengan Allah, sedangkan 1000 ini ragu. Tak lihat doa Allah tidak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin kullama dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrihi al-ghafilun. Ini disebut dengan salawat syafi'iyah, ya, salawat syafi'iyah. Ini bukti bahwa salawat boleh digubah oleh selain Nabi. Jadi selain Nabi boleh membuat redaksi salawat. Ini dalilnya. Dan itu ditulis dalam salah satu kitab Imam Asy-Syafi'i. Wa radhiyallahu ta'ala an ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ajaztukum hadzal kitab kama ajazani Syekhi Syekh Hasan Hitu wa masyayikhi jami'an wa kazalika Syekh Syafrin an masyayikhikum fi madrasah tarbiyah islamiyah atau kama ajazani masyayikhi. Al-Fatihah. Ada diskusi enggak? Ya, silakan. Kalau ada yang diketanyaan, tafadhal. Ini pertanyaan bagus. Kitab Jawahir Kalamiyah. Siapa pengarangnya? Syekh Saleh. Ya, kita nyebutnya Syekh Al-Jazairi. Beliau pindah ke Damaskus, maka disebut Ad-Dimashqi. Beliau punya murid nanti kebanyakan jadi Salafi, tapi beliau sendiri masih Asy'ari. Dan mohon maaf,
kitab itu kan tidak suci. Yang suci cuma Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Syekh Al-Jazairi, Anda lebih senang menyebut begitu, Syekh Al-Jazairi ini menukil teks, beliau bukan dalam kapasitas sebagai ahlu riwayah, maka beliau hanya sebagai ahlu kalam. Muridnya belakangan itu nanti menentang beliau, ya, ada Baitar, ada segala macam, itu kemudian menentang beliau. Akidahnya berubah, mereka nanti jadi akidah salafi. Makanya kitab itu kami lacak ijazahnya, tidak ketemu. Sebab beliau tidak mengijazahkan. Jadi kitab itu cuma dibagikan tapi tidak diijazahkan. Maka tidak masuk ke dalam sahabat, dalam daftar sanad tidak masuk. Jadi nanti bisa jadi ganti kitab. Kan Buya di Madrasah Al-Azhar dulu ketingkatan aliyah sanawiyah kan ada kitab-kitab kan yang korornya itu bisa dipakai itu. Jadi kalau bisa madrasah gitu ya disesuaikanlah dengan manhaj yang dulu ada di Al-Azhar tuh. Sama persis. Kenapa mau sebut sama? Syekh Hashim Ash'ari Hadratus Syekh, kawan dari Syekh Sulaiman Rasuli, beliau merumuskan dalam risalah Ahlussunnah. Wah, Ahlussunnah itu 3 masih terkena akidahnya Asy'ariyah, mazhabnya bermazhab menampe, kemudian bertasawuf Syazili atau Ghazali, Junaidi. Itulah yang ditakrir oleh ulama Al-Azhar tahun 2016 Multaqa Internasional di Shishan, ya kan? Case-nya. Bah kok bisa sama? Berarti akidahnya Al-Azhar itu memang sama. Terus kalau bisa kitab-kitab tadi direvisi, kan tidak suci begitu dah. Ambo yakin dulu di zaman-zaman awal-awal buya-buya kita mendirikan pesantren, kitab itu belum populer, belakangan populer. Belakangan populer. Kan itu tanya jawabnya kan? Ya. Sebuah survei sesekali itu efektivitasnya bagus ya. Kalau enggak ganti aja. Cari yang kira-kira santri gampang paham. Nanti tanya ke Buya Asfi itu yang kutu buku itu ya. Kalau di Ambo enggak kitab Jawahir kita pakai. Mulai dari kitab-kitab yang pakai basic. Ya. Aqidatul Awam lah ya. Ada Aqidatul Awam. Enggak masuk. Aqidatul Awam dulu, nanti baru masuk ke Kharidah ya. Ya, nanti bisa masuk ke Fathul Majid, ke Syekh Nawawi, nanti bisa ke situ. Jadi sanadnya lebih jelas. Itu yang basic situ. Kalau enggak, nah kalau itu agak barik ya. Bisa pakai kitab-kitab yang mu'asirin, masih banyak. Dulu Syekh Sulaiman menulis kitab ya, tanya jawab juga kan, Al-Aqwal kalau sudah Aqwal Mardiyah ngapain diulang dengan Jawahir Kalamiyah? Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Ambo aliran tidak saklek. Jadi kalau sudah nggak relevan ngapain dipertahankan? Apalagi sanadnya nggak ada. Ya. Bahkan ada kitab yang ditulis oleh Habib Zain bin Smith, itu bagus sekali, kitab akidah. Al-Bahjah kalau salah judulnya. Ya, itu bagus tuh dipakai. Jadi kalam yang ada dalam Jawahir Al-Kalamiyah itu beliau menggunakan riwayat yang tidak kuat. Yang kuat itu adalah wal kaif anhu marfu'. Kalau tetap kitab itu dipakai, tolong dikasih taklik. Imam Baihaqi dalam Al-Asma wa Sifat berikan 3 riwayat dan itu salah satu yang dhaif. Nah, cukup? Assalamualaikum. Itu bukan persoalan rumah dan kalau mungkin kurang pas diterima. Yang ingin bertanya adalah masalah adab.
itu menjadi pikiran yang mudah lama. Ada sesungguhnya yang Adam ini. Adam. Kemudian kalau dari Adam ke wujud itu kira persoalannya lebih gampang dibanding yang dari wujud ke Adam. Wujud ke Adam apa prosesnya dan Adam ke ain. Al-adamu syai' am la? Itu pertanyaan apa? Adam itu ketiadaan. Ketiadaan itu sesuatu atau bukan? Katakan Ibu ya Yusuf. Adam itu sesuatu. Adam ketiadaan. Ketiadaan itu ada enggak? Nah, maksudnya tiada. Kalau ketiadaan pun tak dosa. Berarti yang ada keadaan sedang beradaan. Coba pakai mantik. Ketiadaan itu ledo. Hah? Pakai mantik salah. Ketiadaan itu ada enggak? Enggak ada doh. Yang menjadi bingung itu kalau dari Adam ke wujud itu dari hal tidak ada sampai kado itu kira murah. Tapi dari wujud dari wujud ke Adam itu kalau saya lihat kamu kok tidak suruh doang. Kecuali kalau memang jangkauan yang beda. Kalau saya lihat proses makhluk Adamnya Hawa khususnya saya itu Hawa sampai hari akhir masih ada. Oke, bagus. Kula pertanyaan marifat kok. Jadi ada kata kunci. Tidak mesti sesuatu yang tidak bako itu, yang tidak kodim itu tidak bako. Bisa jadi sesuatu dia tidak kodim, tapi Allah bako kan. Angka lah dojongnya. Angka. Lah dojong angka. Angka sana dojong itu. Lah ada orang berhenti menghitung gini. Tidak ada kan? Apalagi person. Angka itu kan ada di alam antara metafisika dengan alam nyata. Antara baina alamil ghaib wa syahadah. Itu tidak bagian dari tasasul. Hah? Tidak masuk kawidah tasasul. Oh enggak, itu beda bab. Itu beda fan. Masuk ke bab ilmu hisab, itu lain, filsafatnya lain. Jadi kalau dari tiada menjadi ada, itu adalah sifat dari makhluk, baik itu jauhar ataupun arad. Namun kalau dari ada menjadi tiada, itu karakter dari arad. Selain arad, yaitu jauhar, jirim, jisim, maka semuanya Allah kekalkan. Ya, terutama manusia. Hanya berubah-ubah fisik. Berubah tanah jadi bangunan, atau saripati panah jadi manusia, manusia jadi tanah, begitu putar terus. Kira-kira gitu. Maka akan ada sesuatu yang tidak berawal, tapi Allah jadikan dia tidak berakhir. Nah, itulah makhluk manusia. Ya, bah terjawab. Elaknya. Alhamdulillah lah terjawab. Ya, ambo rasa cukup. Ambolah salat jemaah. Oh, bah kita teruskan. Mungkin kalau bisa dijawab besok kepada hasil. Mungkin bisa untuk diingatkan besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertanyaan itu berkaitan dengan hadis Jibril itu berhubung dari Rasulullah di depan para sahabat, yaitu tentang iman, Islam, ihsan. Tentang itu mungkinlah itu yang pertama, yang kedua itulah makhluk. Ibu dan ketiga dan sampai mungkin banyak yang terbentuk yang belum memasuki wilayah itu. Makanya tadi kami bersyukur dengan apa pembicaraan dari Buya tadi tentang pentingnya di akhir-akhir dari kitab. Yang ketiga tentang asratus sa'ah. Asratus sa'ah. Itu yang jadi pertanyaan, mungkin bisa nanti. Insyaallah. Besok ya.
Isu insyaallah ambo sediakan waktulah beberapa hal tentang akhir zaman, terutama tentang Al-Mahdi. Nanti buya-buya, ustaz-ustazah akan sering ditanya jamaah mengenai Al-Mahdi. Apa sebab jamaah kini ngaji ke YouTube? Ustaz payah, mahal. Kalau paket kan murah. Ya. Kalau jadi ustaz, payah lo bikin kan? Harus loading dulu. Kalau WA lo tutup balik. Tapi kalau lihat YouTube dicari langsung keluar. Nah keluar akhir zaman versi itu. Nah, insya Allah esok hari dengan izin Allah nanti kita minta kepada Allah supaya kita dimudahkan memahami itu. Insya Allah ya. Kita cukupkan dulu. Bagi yang belum sholat, ambolah jamaah tadi, silakan sholat dulu. Mungkin ambo langsung ziarah. Ambo langsung ziarah ke Buya Haji Awis, kemudian ke ayahanda beliau Syekh Haji Husin An-Naqsyabandi. Demikian dari kami, kita tutup dengan salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.